Halo teman-teman pejuang CPNS 2024, gimana nih persiapan teman-teman semua? Oh iya, karena pendaftarannya diperpanjang ya, jadi silahkan teman-teman untuk ngecek lagi nih dokumen-dokumen yang sudah diupload, apakah sudah sesuai. Dan hati-hati juga nanti ketika memasang materainya ya, katanya boleh fisik ya teman-teman sekarang. Jadi silahkan dicek sekali lagi sebelum difinalisasikan. Kalau nanti teman-teman udah finalin ya, udah nggak bisa lagi diubah. Oke, video kali ini teman-teman kita akan membahas salah satu materi penting dalam TWK CPNS. Tentunya yaitu nasionalisme. Aku pengen ngasih tahu ke teman-teman nih, ada 3 jenis soal yang sering keluar untuk materi nasionalisme. Yang pertama tentang ancaman keberagaman. Ya, karena kita tahu bahwa negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Jadi seringkali ditanyakan terkait upaya pemerintah, upaya masyarakat dalam menghadapi ancaman keberagaman. Kemudian juga ditanyakan peran dari masyarakat ataupun peran dari pemerintah seperti apa, ataupun mungkin dampaknya, ya. Dan juga dampak. Oke, ada berbagai jenis ya, karena memang sekarang soal yang keluar itu rata-rata soal penalaran, teman-teman ya. Oke, kemudian jenis soal berikutnya tentang Sumpah Pemuda dan Organisasi Pergerakan Nasional. Sumpah Pemuda ini nggak ditanyain isinya, ya, tapi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini. Oke, karena memang kan untuk Sumpah Pemuda itu satu bangsa, satu tanah air, dan juga satu bahasa. Nanti bisa aja yang ditanyakan gimana sih caranya kita untuk tetap melestarikan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Begitu ya. Kemudian untuk organisasi pergerakan nasional. Nah, biasanya kalau untuk soal ini terkadang masih ada yang masuknya ke soal hafalan. Contohnya adalah Sarekat Dagang Islam. Kenapa sih berganti nama menjadi Sarekat Islam? Apa tujuan didirikan Sarekat Dagang Islam? Ya, biasanya soal yang keluar seperti ini. Nah, untuk di video kali ini, teman-teman, yang kita bahas adalah 2 hal ini ya, tentang ancaman keberagaman, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ya, untuk organisasi pergerakan nasional nanti ada di video berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku berikutnya. Oke, ini pengertian dari nasionalisme, ya. Terdiri dari 2 kata, yaitu nasional dan juga isme, teman-teman. Sebuah paham atau ajaran untuk mengajarkan seseorang mencintai bangsa dan negaranya. Nah, ini arti menurut KBBI ya. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau sifat kenasionalan. Kemudian arti yang kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan kata lain ya, secara singkatnya, nasionalisme kalau menurut KBBI adalah semangat kebangsaan, teman-teman. Oke. Kita lihat ini tujuan dari adanya tes nasionalisme di TWK CPNS. Ternyata tujuannya adalah ya mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Kita tahu kenapa sih ada tujuan ya, kenapa dibuat tes nasionalisme di TWK CPNS. Ternyata kita mendapatkan kata kunci, yaitu identitas nasional. Apakah teman-teman tahu apa tuh identitas nasional? Kita lihat ya. Ada banyak teman-teman. Contohnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini masih banyak lagi ya, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, bendera Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, misalkan kita menyebutkan Pancasila nih ya, di luar negeri misalnya. Nah, mereka itu pasti langsung tahu, oh dari Indonesia. Kemudian ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, oh jelas itu Indonesia. Ya, jadi identitas negara tuh apa? Ciri khas, teman-teman ya. Ciri khas.
Ya, dimana ketika kita membawakan misalkan baju merah putih atau bendera merah putih ya, orang-orang pasti akan langsung tahu bahwa itu dari Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan identitas negara kita, identitas nasional ya. Jadi nasionalisme kalau kita kaitkan dengan tujuan tes dari Menpan RB itu berkaitan langsung dengan identitas negara. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mengerjakan soal ya, ada jawaban terkait identitas negara, nah itu mengacu biasanya ya lebih merujuk pada nasionalisme. Ya, nanti kita akan coba latihan soal teman-teman setelah materi ini ya. Oke, ini ciri-ciri dari nasionalisme. Yang perlu teman-teman ketahui, nasionalisme di negara kita ini baru-baru aja muncul ya. Ibaratnya memang bukan dari awal Indonesia lahir kita sudah bersifat kenasionalan. Enggak gitu teman-teman ya. Karena memang sebelumnya perjuangan negara kita ini bersifat kedaerahan. Oke, ya, masih terpecah-pecah. Tapi dengan kondisi kita yang terpecah-pecah ini, jadinya Belanda ataupun penjajah dapat dengan mudah memecah belah negara kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kita harus bersatu. Ya, tonggak ataupun lahirnya persatuan Indonesia itu melalui peristiwa ya, Sumpah Pemuda. Ya, nah di situ kita sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa ya, satu tanah air, satu bangsa dan juga satu bahasa. Nah, sehingga sifat perjuangannya sekarang nasional, tidak lagi kedaerahan. Ya, tujuannya apa, Kak? Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Nah, selain itu teman-teman, dalam fase nasionalisme ya, ada organisasi modern dan juga sifatnya tentunya kenasionalan. Mengubah perjuangan tidak lagi bersifat fisik, melainkan mengandalkan pikiran dengan adanya pendidikan. Ya, organisasi apa teman-teman yang menjadi pelopor untuk nasionalisme? Oke, Budi Utomo ya. Ini perannya luar biasa karena memang mereka bergerak dalam bidang pendidikan ya. Awalnya ini mereka ingin memajukan Jawa dan Madura aja. Ya, tetapi diperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia. Sehingga ya perjuangan kita itu nggak lagi fisik aja, melainkan kita mengandalkan pikiran ya, bagaimana nih taktik kita untuk bisa mencapai kemerdekaan. Nah, ini adalah faktor terbentuknya nasionalisme di Indonesia ya. Ada faktor dari dalam yaitu internal dan ada faktor eksternal dari luar. Kalau dari dalam gimana teman-teman? Ya, adanya kaum terpelajar. Budi Utomo. Ya, mereka ini adalah para pelajar dari Stovia. Fokus mereka tadi apa? Bidang pendidikan. Oke, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami seluruh rakyat. Bener banget ya. Kita ingin merdeka ya, ini berkaitan dengan poin 4. Kemudian pengaruh golongan peranakan. Nah, di sini adalah keturunan Tionghoa, teman-teman. Ternyata mereka juga memiliki kecintaan loh terhadap tanah air Indonesia. Contohnya di kejadian di Pemalang ya. Mereka di sini merebut senjata dari penjajah, dari musuh. Ya, artinya golongan peranakan juga cinta terhadap tanah air Indonesia. Ingin juga agar Indonesia bisa merdeka. Ya, ini adalah faktor-faktor internal teman-teman ya, lahirnya nasionalisme di Indonesia. Terus gimana Kak untuk faktor eksternal ya, faktor dari luar? Ternyata ada paham modern dari Eropa teman-teman ya. Ada paham tentang liberalism, kemudian humanisme ya, kemudian komunis dan lain-lain. Poin 2, gerakan pan-islamisme. Oke, ini menyatukan umat muslim di dunia. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang poin 3, pergerakan bangsa terjajah di Asia. Contohnya negara India. Selanjutnya kemenangan Jepang atas Rusia. Ya, Jepang ini
Asia teman-teman ya, tetapi dia bisa melawan Rusia, di mana kekuatan militer dari Rusia ini sangat kuat. Nah, Indonesia di sini melihat bahwa negara-negara sekitar ya, negara-negara asing bisa kok melawan penjajah ya, bisa kok mereka bersatu. Nah, akhirnya dari pihak Indonesia sendiri semakin sadar bahwa kita harus bersatu untuk bisa melepaskan diri dari penjajah. Gitu ya, untuk faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, seperti yang aku katakan di awal, teman-teman, nasionalisme ini erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda, ya, karena ini menjadi tonggak dari lahirnya persatuan Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Ya, biasanya ditanya nih, gimana sih caranya kita ya untuk memaknai Sumpah Pemuda apabila dilaksanakan di masa saat ini? Kemudian sebagai generasi muda, harus seperti apa? Gitu ya. Jadi memang banyak dan beragam jenis soalnya dan rata-rata masuk ke soal penalaran, teman-teman. Oke. Karena nasionalisme ini berkaitan dengan persatuan ya, makanya kita mempelajari pengertian dari integrasi nasional. Ya, integrasi nasional ini proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam sebuah kesatuan wilayah sehingga membentuk suatu identitas nasional. Lawannya apa, Kak? Ya, lawannya adalah situasi yang bisa menyebabkan perpecahan. Kita lihat sekarang, apa sih faktor pembentuk dari integrasi? Faktor apa yang bisa membuat kita bersatu? Ya, faktor sejarah, teman-teman. Ya, kita punya rasa senasib seperjuangan yang sama. Ya, biasanya nih kayak sesama kita ya, kalau sama-sama berjuang untuk masuk CPNS biasanya itu lebih apa, teman-teman? Lebih kuat ikatannya ya, lebih mau bersatu ya, antar teman bisa belajar bareng, contoh kecilnya begitu ya. Kemudian, poin yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Betul ya? Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, adanya kesepakatan secara nasional. Maksudnya gimana, Kak? Ya, teman-teman. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, bendera merah putih, bahasa, dan lain sebagainya. Itu menjadi kesepakatan ya, kesepakatan nasional kita. Oke, misalkan kita tinggal di daerah Sumatera, teman kita tinggal di daerah Kalimantan, kita punya satu kesepakatan yang sama, kita punya satu identitas yang sama, yaitu ideologi negara kita adalah Pancasila. Begitu juga kalau ditanya, lagu kebangsaan kita apa sih? Indonesia Raya. Jadi memang sudah ada kesepakatan yang berlaku secara nasional. Oke, apa sih sekarang faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa? Apa yang menyebabkan perpecahan, teman-teman? Kita nggak menghargai kemajemukan, ya. Kemudian kita kurang toleransi antar golongan, ya. Kemudian juga kita kurang sadar bahwa ancaman dari luar ini mengintai kita selalu loh. Ya, kalau kita terpecah belah, teman-teman, berbagai ancaman dari luar itu dapat dengan mudah memecah persatuan Indonesia. Kemudian, poin yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan kemerataan hasil-hasil pembangunan. Ya, biasanya kalau orang yang nggak puas ini menyebabkan konflik. Bisa jadi mereka melakukan demo. Ya, tapi demonya ini bukan demo yang baik, yang bisa menyebabkan kericuhan misalnya. Gitu ya, sehingga apa? Terjadi perpecahan. Nah, ini ya faktor pembentuk integrasi nasional dan juga disintegrasi nasional. Nah, ini adalah fase-fase dari nasionalisme. Ya, dimulai dari tahun 1908. Adanya Budi Utomo, teman-teman. Fokus mereka di bidang apa tadi? Iya, di bidang pendidikan. Awalnya hanya Jawa dan Madura, tapi diperluas ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, kemudian di tahun 1945 nih, ketika ingin memproklamirkan kemerdekaan. Ya, sampai-sampai pemimpin negara kita ini disandra, ya, diculik ke Rengas Dengklok, teman-teman. Oke, kemudian di tahun 1966,
Ya, ini adalah Orde Baru. Dan di tahun 1998 masa reformasi. Jadi di setiap fase-fase ini teman-teman, nasionalisme selalu mengiringi apa yang terjadi pada saat itu. Ya, ingat awal mulanya itu karena memang kita bersifat kedaerahan dan ternyata kita nggak mampu untuk melawan para penjajah. Oke, dan kemudian juga kita harus berjuang dengan pikiran kita. Nggak cuma dengan mengandalkan fisik aja, tapi juga dengan pendidikan. Oke ya, nanti teman-teman bisa perdalam lagi materinya. Ini hanya sekadar review aja ya, materi-materi yang penting untuk nasionalisme. Di video berikutnya kita akan bahas tentang organisasi pergerakan nasional. Sekarang kita coba masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Oke, ini ya. Bangsa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk tindakan mendukung penggunaan bahasa Indonesia, yaitu teman-teman ya, ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Katanya gimana sih kita untuk mendukung penggunaan bahasa Indonesia? Tapi hati-hati, yang ditanya adalah yang tidak termasuk ya. A. Mengikuti lomba karya tulis ilmiah bahasa Indonesia tingkat nasional. Jelas ya, ini mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian, mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Ini juga betul. C. Memberikan pengertian kepada anak bahwa berkomunikasi dengan bahasa gaul tidak baik. Ya, betul juga ya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Kemudian poin yang D. Mengajarkan anak untuk menggunakan bahasa daerah karena akan memperkuat posisi bahasa nasional. Wah, ini jelas salah ya. Yang ditanya adalah gimana tindakan untuk mendukung penggunaan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Ya, penggunaan bahasa daerah ini tidak ada kaitannya untuk memperkuat posisi bahasa nasional, teman-teman. Oke, untuk yang E kita lihat. Menyelenggarakan bulan bahasa di sekolah dan lingkungan setiap tahunnya. Oke, ini benar ya? Kapan? Nah, infonya teman-teman ini setiap tanggal 28 Oktober. Ya, berkaitan dengan tanggal lahirnya Sumpah Pemuda. Biasanya tuh diadakan lomba pidato bahasa Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang D, teman-teman. Oke, ini soal yang kedua ya. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi mudanya dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah dalam arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya. Dengan memudarnya, rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama melalui lingkup keluarga. Hal yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah, nah teman-teman, seringkali kalau kita soalnya panjang gini langsung fokus ke soal yang terakhir, kalimat terakhirnya. Tapi kalau kita belum bisa menemukan maksud soal ini apa sih? Jadi kita bisa mundur satu kalimat lagi. Ternyata kita mendapatkan clue, teman-teman. Katanya di lingkungan keluarga, ya. Oke, untuk yang A. Mewajibkan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini mah di lingkup apa? Sekolah, ya. Yang B. Mengajarkan anak untuk mengenal lirik lagu Indonesia Raya. Ini kita keep dulu ya. Yang C. Mengajak anggota keluarga berkunjung ke pameran. Pameran apa? Kita nggak tahu, teman-teman. Ya. Yang D, melibatkan anak untuk ikut latihan tari di sanggar seni. Tari modern kah? Tari tradisional kah? Ini juga tidak tahu ya. Yang E,
menceritakan kepada anak peran orang tua pada masa penjajahan. Nah, ini bisa jadi benar ya. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, ya, coba deh kita balik lagi ke tujuan dari nasionalisme. Tujuan tesnya apa? Berkaitan dengan identitas nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, karena lagu Indonesia Raya adalah identitas nasional negara kita. Lanjut ya, soal yang ketiga. Indonesia dikenal karena keberagamannya mulai dari suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun dapat hidup dengan baik dan rukun yang berdasar dari semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan menjadi bagian penting untuk tetap mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Di bawah ini, upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan bangsa dalam NKRI adalah, yang ditanya adalah upaya terbaik ya. Kita lihat yang A, mendorong pemahaman mendalam dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat dulu opsi yang B. Meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang menjangkau sampai ke pelosok Indonesia. Oh, kayaknya bagus juga ya, positif juga ya. Coba lihat yang C. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Kelihatannya baik juga. Yang D. Memperbanyak kegiatan diskusi yang mengundang berbagai elemen masyarakat. Kok bener juga? Yang E, melibatkan para tokoh agama dalam menyambut kedatangan Paus dari Vatikan. Benar juga, teman-teman. Jadi ini tipe soal kita harus mencari jawaban yang terbaik dari yang baik, ya. Mencari jawaban yang paling benar dari jawaban yang benar. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Karena opsi B, C, D, dan juga E ya, itu sudah diwakili teman-teman dari opsi A, mendorong pemahaman mendalam dan pengamalan nilai Pancasila ya. Untuk B sampai E itu adalah pengamalan dari nilai Pancasila. Betul banget ya. Kita lanjut yuk soal yang kelima. Oh ya, soal keempat dulu teman-teman ya. Perkembangan era digital juga semakin lama semakin berjalan begitu cepat hingga tak bisa dihentikan oleh manusia. Hal ini tak lain karena kita sebagai manusia sendirilah yang pada akhirnya menuntut dan meminta berbagai macam hal secara lebih efisien dan praktis. Tentunya, kemajuan era digital yang begitu pesat juga memberikan berbagai macam dampak, termasuk adanya disinformasi melalui penyebaran propaganda yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dengan demikian, tantangan utama nasionalisme dalam era digital saat ini adalah, teman-teman, kata kuncinya pada soal adalah disinformasi. Ya, melalui penyebaran propaganda. Berarti yang kita cari jawabannya ini tentang informasi-informasi yang tidak baik. Maka yang mana jawabannya? Oke, jawabannya jelas yang C ya. Penyebaran informasi hoax yang dapat menimbulkan konflik dan menciptakan ketidakpercayaan. Jadi kalau bingung, teman-teman silakan balik lagi ke konteks soalnya. Apa yang dimaksud di konteks soal? Itulah yang teman-teman harus cari jawabannya. Oke, kita sekarang lanjut ke soal terakhir teman-teman ya. Mika sedang berbelanja kebutuhan kantornya di suatu pusat perbelanjaan kota Jakarta. Ia hendak membeli sebuah sepatu untuk lomba tari di kantornya. Sebagaimana diketahui, sepatu yang tersedia ada 2 jenis, yaitu buatan dalam negeri dan buatan perusahaan asing. Untuk mencerminkan jiwa nasionalisme demi kemajuan bangsa, maka sikap Mika adalah, yang A, membeli produk dalam negeri saja karena harganya tentu lebih murah katanya. Yang B, pertimbangin dulu nih 2 jenis barang tersebut dan cari harga yang termurah demi menjaga ketersediaan anggaran kantornya. Yang C, membeli barang buatan dalam negeri karena yakin kualitas lokal pasti bagus. Apakah iya teman-teman? Lanjut dulu ya. Yang D, membeli produk lokal untuk memajukan ekonomi para UMKM sekitar. Ya, konteks soalnya adalah jiwa nasionalisme demi mendukung kemajuan bangsa. Jadi di sini paling tepat itu adalah yang D ya.
membeli produk lokal untuk memajukan ekonomi para UMKM sekitar. Kak, kenapa nggak yang E? Membeli produk lokal dengan mencari harga termahal karena menguntungkan penjual. Ya nggak gitu juga teman-teman ya, masa sih produk lokal semuanya harganya mahal? Nggak kan, masih ada kita bisa mencari harga-harga yang murah ya, kemudian kualitasnya baik ya. Yang penting tujuannya kita bisa membantu ya, kita bisa mengembangkan ekonomi para UMKM sekitar. Oke, kita sudah bahas materi dan juga latihan soal tentang nasionalisme. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi bahan pelajaran ya untuk mempermudah teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2024. Terima kasih semuanya, selamat siang dan salam sukses.